Shalom Aleichem, Besem Adonai Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera bagi Anda semua di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, atau yang dulu saya kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan coba membawa satu renungan singkat, yaitu satu orang tokoh yang disembuhkan oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Dia bernama Bartimius yang ada di lintasan kota Yeriko. Tetapi sebelum itu, mari rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu buat kemuliaan nama Tuhan semesta alam. Haleluya. Baruch Shem Hevot Malhut Oleh Olam Faed. Diberkatilah namanya yang mulia, kerajaannya kekal selamanya. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Kides Sanu Be Mitzvotaf Fenatan Lanu Et Dereha Yeshua Fehadefarim Selhak Hai Olam. Diberkatilah Engkau ya Yahweh Tuhan kami, Raja semesta alam, yang telah menguduskan kami dengan firman-Nya dan yang memberikan kepada setiap kami jalan keselamatan dan perkataan firman kehidupan yang kekal. Diberkatilah Engkau ya Yahweh Tuhan kami, Raja semesta alam. Besemha Adonai Yeshua HaMashiach Yahushua Hameforak Le Olam Faed. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Yahushua, Dia yang terpuji, terberkati, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan renungan singkat kali ini kita akan baca di dalam kitab Injil Markus pasalnya yang ke-10. Kitab Injil Markus pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-46 sampai dengan yang ke-52. Yang saya baca ini adalah kitab terjemahan ILT3 atau kitab terjemahan Lentera. Haleluya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kitab Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan yang ke-52 dengan judul perikop Yeshua menyembuhkan Bartimius yang buta. Haleluya. Ayat 46. Dan mereka tiba di Yeriko, dan ketika dia dan para muridnya dan kerumunan orang yang cukup banyak sedang keluar dari Yeriko, Bartimius yang buta, anak Timeus, duduk di pinggir jalan sambil meminta-minta. Dan ketika mendengar bahwa dialah Yeshua, orang Nazaret, ia mulai berteriak dan berkata, Yeshua anak Daud, berilah aku kemurahan. Dan banyak orang menegurnya supaya diam, tetapi dia malah berteriak semakin keras, anak Daud, berilah aku kemurahan. Dan sambil berdiri, Yeshua berkata agar ia dipanggil. Dan mereka memanggil orang buta itu dengan berkata kepadanya, tenanglah, bangunlah, dia memanggil engkau. Dan sambil melemparkan jubahnya, dengan berdiri dia datang kepada Yeshua. Ayat 51. Dan seraya menanggapi, Yeshua berkata kepadanya, engkau menghendaki aku dapat melakukan apa bagimu? Dan orang buta itu berkata kepadanya, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ayatnya yang ke-52. Dan Yeshua berkata kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga dia dapat melihat lalu mengikuti Yeshua sepanjang jalan itu. Haleluya. Di dalam pembacaan kitab Markus, kitab Injil Markus pasal 10 ayat 46 dan 52 dengan judul perikop Bartimius disembuhkan, Bapak Ibu Saudara tentu telah mendengarnya sejak lama, sejak lampau. Tetapi kesempatan kali ini kita akan kembali mengulangnya, kita akan kembali merenungkannya, apa saja yang menjadi satu rahasia kesembuhan dan mujizat bagi Bartimius oleh kesembuhan yang diberikan oleh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Saya coba kasih tema kesempatan renungan singkat kali ini. Temanya adalah Bartimius yang buta disembuhkan oleh Yeshua. Jadi temanya adalah Bartimius yang buta disembuhkan oleh Adonai Yeshua. Haleluya. Seperti tadi Bapak Ibu Saudara telah membacanya, Bartimius ini adalah seorang yang buta. Dia buta sejak lahirnya. Dia duduk meminta-minta. Aktivitasnya keseharian, dia hanya ada di pinggiran jalan lintasan kota Yeriko, dikatakan. Saya akan bacakan kembali ayat 46 buat Bapak Ibu Saudara. Dan mereka, rombongan Adonai Yeshua bersama dengan para murid, tiba di Yeriko. Dan ketika dia dan para muridnya dan kerumunan orang yang cukup banyak sedang keluar dari Yeriko, Bartimius yang buta, anak Timeus, duduk di pinggir jalan sambil meminta-minta. Seperti Bapak Ibu Saudara dan saya tahu, Bartimius ini adalah anak Timeus. Bar itu anak, Timeus itu adalah ayahnya. Berarti dia anak Timeus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, poin-poin apa saja kepada kesempatan renungan singkat kali ini
Kita akan melihatnya Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Dikatakan di sini poin yang pertama, kesembuhan Bartimius yang dilakukan oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Poin yang pertama ada di ayat 47, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Poin yang pertama ayat 47, bahwa Bartimius ini saya membuat catatan, Bartimius mendengar dan mengumpulkan informasi-informasi untuk kesembuhan Bapak Ibu Saudara. Di sini kalau kita baca ayat yang ke-47, dan ketika mendengar bahwa dialah Yeshua orang Nazaret, ia mulai berteriak dan berkata, Yeshua anak Daud, berilah aku kemurahan, berilah aku belas kasihan-Mu, dikatakan. Kuncian pertama kesembuhan Bartimius, bahwa dia memiliki, dia mendengar dan mengumpulkan data. Dia mengumpulkan informasi-informasi Bapak Ibu Saudara. Dia memiliki satu keterbatasan, matanya buta. Tetapi dia memiliki pendengaran yang begitu tajam. Mungkin dia telah mendengar bagaimana Adonai Yeshua membangkitkan anak muda di Nain. Mungkin dia mendengar bahwa ada seorang yang lumpuh kembali bisa dibangkitkan. Matanya yang buta. Orang yang berada yang matanya buta. Yang sakit lumpuh, yang sakit kusta. Bagaimana dikatakan dengan 7 roti dan beberapa potong ikan kecil, Adonai Yeshua membuat mujizat. Sehingga dikatakan bahwa 4.000 orang itu bisa makan sampai kenyang dengan sisa 7 bakul. Bagaimana dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan kecil, Adonai Yeshua bisa memberi makan 5.000 orang dengan sisa 12 bakul. Data-data ini dikumpulkan Bapak Ibu Saudara. Data-data ini dikumpulkan, informasi-informasi ini dikumpulkan, sehingga dikatakan Bapak Ibu Saudara, ketika Bartimius mendengar bahwa sang penyembuh itu telah sampai di lintasan kota Yeriko, bahwa sang penyembuh itu telah sampai di dekatnya, maka dia berteriak dengan begitu kuat. Dia berteriak dengan begitu tulus. Dia berteriak dengan begitu dari dasar hatinya, dikatakan, Yeshua anak Daud, berilah aku kemurahan-Mu. Yeshua anak Daud, berilah aku kesembuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Adonai Yeshua HaMashiach, dia bernama Yeshua. Nama Ibrani dari Yesus Kristus adalah Yeshua, yang artinya keselamatan, kesembuhan, dan pembebasan. Jadi waktu dia dengar bahwa orang itu sang penyembuh, tabib yang ajaib, ada di dekatnya, di lintasan Yeriko, di pinggir jalan, maka dia berseru dengan begitu kuat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat 48, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dan banyak orang menegurnya supaya diam, tetapi dia malah berteriak semakin keras, anak Daud, kasihanilah aku, berilah aku kemurahan. Bapak Ibu Saudara, untuk sesuatu hal yang kita kerjakan, untuk sesuatu hal yang kita lakukan, sesuatu yang positif, seringkali ada banyak orang menyuruh kita untuk diam. Ada orang menyuruh kita untuk kita berhenti. Waktu Bapak Ibu Saudara dan saya mulai aktif di gereja, kita mulai berapi-api untuk melayani Tuhan. Mungkin ada banyak orang bilang, nggak usahlah kita terlalu seperti itu, kita yang sekedar-kedar saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara perhatikan, ketika ada orang yang menyuruh Bartimius diam, dia tidak diam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dia menginginkan satu kesembuhan yang selama ini mungkin dia ingin melihat apa yang ingin diceritakan oleh orang, keindahan-keindahan di sekitarnya, dia ingin melihatnya. Maka kesempatan dan momen yang begitu luar biasa ini tidak akan dia biarkan lewat begitu saja. Orang boleh berkata, kamu diam, jangan berisik. Tetapi dikatakan Bartimius malah berseru dengan begitu keras. Ini yang menjadi satu daya tarik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi poin yang pertama kesembuhan Bartimius itu adalah Bartimius mendengar dan dia mengumpulkan data dan informasi. Bukankah Bapak Ibu Saudara dan saya hari-hari ini kita sedang mengumpulkan data? Hari-hari ini kita sedang mengumpulkan informasi-informasi yang penting, informasi-informasi yang penting buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dengar gunung-gunung sudah mulai erupsi, ada terjadi kelaparan di berbagai tempat, gempa bumi terjadi di berbagai tempat, ada penyakit sampar, ada pandemi yang belum usai. Ini menandakan bahwa setiap kita hidup di hari-hari terakhir Bapak Ibu Saudara. Dikatakan, tetapi Bapak Ibu Saudara jangan khawatir dan jangan gentar. Dikatakan bahwa firman Tuhan berkata bahwa ini baru awal penderitaan manusia. Ini belumlah kepada kesudahannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama tadi dikatakan bahwa Bartimius ini mendengar, dia mengumpulkan data dan informasi. Apa yang menjadi poin kedua sehingga kesembuhan itu boleh terjadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan? Poin yang kedua dikatakan Bapak Ibu Saudara ayat ke-49. Ayat 49. Dan sambil berdiri Yeshua berkata agar dia dipanggil, dan mereka memanggil orang buta itu dengan berkata kepadanya, tenanglah, bangunlah, dia memanggil engkau.
Dikatakan Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua, Bartimius berhasil menghentikan langkah kaki Adonai Yesua yang ada di lintasan Yeriko. Bapak Ibu Saudara, waktu dia berseru dengan kuat, dikatakan Adonai Yesua ini terhenti. Bartimius berhasil membuat Tuhan berhenti dan berdiri, kemudian dia memanggilnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara berdoa, Bapak Ibu Saudara terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Seperti firman Tuhan katakan bahwa kita harus tidak boleh jemu-jemu, tidak boleh bosan-bosan di dalam berbuat baik dan juga di dalam berdoa. Bangun terus hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Maka suatu saat dan suatu ketika Tuhan akan memunculkan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menjadi alat-alat di dalam tangannya untuk memperluas kerajaannya. Haleluya. Jadi poin yang kedua Bapak Ibu Saudara, bahwa Bartimius ini berhasil menghentikan langkah kaki Adonai Yesua di lintasan Yeriko dan dia dipanggil Bapak Ibu Saudara. Ini sangat-sangat luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi poin yang kedua itu Bapak Ibu Saudara, bahwa Bartimius berhasil menghentikan langkah kaki Adonai Yesua HaMashiach. Dengan keuletannya berteriak, dengan kuat dia berdoa, dia meminta, dia memohon belas kasihan Tuhan. Dan dia pun dipanggil, dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara. Ayatnya yang ke-50 dikatakan, dan sambil melemparkan jubahnya dengan berdiri, dia datang kepada Yesua. Poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara, keberhasilan dan kesembuhan Bartimius disembuhkan oleh mujizat. Ini dikatakan ayat yang ke-51. Ayat 51, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Dan seraya menanggapi, Yesua berkata kepadanya, engkau menghendaki apa? Aku dapat melakukan apa bagimu? Dan orang buta itu berkata kepadanya, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa dikatakan Bartimius ini meminta apa yang menjadi satu kebutuhannya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dikatakan ketika ditanya oleh Adonai Yesua HaMashiach, dia berkata, engkau ingin apa aku perbuat bagimu? Dia berkata, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dia tidak meminta aku ingin punya rumah mewah lengkap dengan AC dan tipnya dan juga mobil beserta dengan supir pribadinya. Tetapi dia berkata, Tuhan, Guru, aku ingin melihat untuk kemuliaan namamu. Haleluya. Ini adalah poin-poin Bapak Ibu Saudara, bagaimana dikatakan Bartimius ini mendapat satu kesembuhan. Kita mau lihat di dalam ayat klimaksnya di dalam perikop ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ayat 52 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dan Yesua berkata kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga dia dapat melihat, lalu mengikuti Yesua sepanjang jalan itu. Haleluya, haleluya. Bartimius tidak lagi menjadi buta lagi, tetapi dia dapat melihat sekelilingnya. Dia dapat berbaur dengan orang-orang yang dicintainya. Dia dapat kembali bekerja. Saya percaya ketika dia dipulihkan, dia tidak lagi duduk ada di pinggir jalan untuk meminta-minta, tetapi dia mulai berkreasi oleh karena karya Tuhan untuk kemuliaan namanya. Bapak Ibu Saudara dan saya pun seperti itu. Ketika Tuhan memulihkan kondisi keadaan kita, dia adalah spesialis hal-hal yang mustahil. Dia yang memulihkan keadaan batang air kering di tanah Negeb. Dia yang memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub. Dia yang memulihkan keadaan Sion. Dia pasti akan memulihkan keadaan Bapak Ibu Saudara dan saya di hari-hari ini, sehingga kita boleh menjadi alat di dalam tangan Tuhan, memperluas kerajaannya bagi kemuliaan nama Tuhan semesta alam. Haleluya. Kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Baru ata Adonai Eloheinu meleha olam, asher kidesanu bemit spotap, venatan lanu et dereha Yesua vehade farim selhak hai olam. Diberkatilah engkau ya Yahweh Tuhan kami, Raja semesta alam, yang telah menguduskan kami dengan firman-Nya dan yang memberikan kepada setiap kami jalan keselamatan dan perkataan firman kehidupan yang kekal. Besemha Adonai Yesua HaMashiach Yahushua hameforach leolam fayat. Demi nama Tuhan kami, Yesua HaMashiach, Yahushua, Dia yang terpuji, terberkati kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Haleluya.